Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atila Rania Insyara dengan NIM 356. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi rehabilitasi dan juga rekonstruksi tersebut. Nah, apa sih itu rehabilitasi? Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat setelah terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi secara permanen. Nah, di sini terlihat kan apa dari perbedaan umum dari rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri. Rehabilitasi ini fokus pada pemulihan, sedangkan rekonstruksi itu fokus pada pembangunan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus bencana. Nah, siklus bencana ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama pra-bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga ada pasca bencana. Pada pra-bencana ini itu terdapat tahap pencegahan, tahap mitigasi, dan juga kesiapsiagaan. Pada saat bencana itu terdapat juga tahapan tanggap darurat. Sedangkan pada pasca bencana adanya tahapan pemulihan dan juga rekonstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa perbedaan nih yang ada pada rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, fokus pada rehabilitasi yang pertama adalah pemulihan fungsi, sedangkan fokus pada rekonstruksi ada pembangunan ulang. Untuk sifatnya itu sendiri, rehabilitasi ini memiliki sifat yang sementara, sedangkan rekonstruksi memiliki sifat yang permanen. Untuk contohnya, rehabilitasi memiliki contoh seperti pemulihan layanan, sedangkan rekonstruksi itu pembangunan infrastruktur. Nah, di sini sudah dijelaskan lebih dalam mengenai dari perbedaan apa itu rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini. Selanjutnya mengenai tahapan pasca bencana. Nah, tahapan pasca bencana ini yang pertama ada penilaian awal, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, ada pemantauan dan evaluasi, dan juga ada pengurangan dari risiko bencana. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan dari rehabilitasi. Apa aja sih yang kegiatan-kegiatan yang ada pada rehabilitasi itu? Yang pertama itu pemulihan layanan kesehatan, yang kedua pemulihan pendidikan, yang ketiga layanan psikososial, yang keempat pemulihan ekonomi, dan yang kelima perbaikan infrastruktur sementara. Nah, di sini terlihat jelas juga di awal saya sudah menjelaskan bahwa rehabilitasi ini fokus pada pemulihan. Nah, disinilah kegiatan-kegiatannya juga berupa pemulihan-pemulihan, mulai dari akar, batang, hingga daun yang ada pada pelayanan kesehatan kita maupun dari infrastruktur setelah terjadinya bencana. Selanjutnya itu kegiatan dari rekonstruksi. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada pada rekonstruksi itu yang pertama ada pembangunan kembali infrastruktur, perbaikan tata ruang dan zonasi, pembangunan sistem mitigasi, pemulihan lingkungan, dan penguatan kapasitas komunitas. Nah, pada rekonstruksi ini fokusnya pada pembangunan dan juga perbaikan. Banyak hal-hal yang dilakukan pada rekonstruksi ini yang artinya kita membuat hal yang sudah habis itu berdiri kembali gitu, atau hal yang sudah rusak itu sehat kembali atau terstruktur kembali. Selanjutnya itu dampak-dampak positif yang ada pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini. Yang pertama yaitu tentu saja pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi ini tentu saja dampak positif dari kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terjadinya kerusakan-kerusakan sosial dan juga ekonomi. Nah, dengan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi ini, itu kita bisa memulihkan kembali kehidupan yang ada pasca dari bencana tersebut. Yang kedua, tersedianya infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana. Nah, karena terjadinya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, maka tersedialah infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana. Tentu saja kita memperbaiki itu ingin yang lebih baik gitu, dan ingin yang lebih tahan dari bencana tersebut. Selanjutnya itu peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Dengan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, meningkatlah kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ini. Karena telah terjadinya bencana, maka pengetahuan dari masyarakat juga ingin bertambah kembali terkait tentang pemulihan pasca bencana,
bagaimana cara menghadapi bencana, dan lain-lain. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.